الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Yaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak Ibu, para pengurus Masjid Nurul Yaqin. Kemudian yang kita muliakan para guru asatiz yang berada di lingkungan Masjid Nurul Yaqin, wabil khusus kepada Bapak Ibu jamaah salat subuh yang hadir pada hari ini, yang Allah gerakkan hatinya, Allah permudah langkahnya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam ketaatan ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, hakikat syukur itu dikembalikan lagi oleh Allah kepadanya. Dan siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Salawat dan salam berjunjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita kirimkan salawat dan doa untuk beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu salawat ini bisa menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi, yakni pada hadis yang ke-38. Bapak Ibu, ini sudah memasuki hadis ke-38, artinya sudah banyak kita membahas hadis Al-Arba'in ini, dan ini bagian-bagian penghujung dari hadis Al-Arba'in ini. Hadis ini Bapak Ibu, yakni poinnya adalah tentang orang-orang yang ingin menjadi bagian dari wali Allah di muka bumi. Jadi hadis yang akan kita bahas ini, kita akan diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, siapa saja yang ingin menjadi wali Allah di muka bumi ini. Jadi Allah mengangkat walinya di muka bumi ini, Bu. Ya. Wali itu nanti apa kita akan sampaikan, dan kalau kita tertarik dan ingin menjadi bagian dari wali-wali Allah di muka bumi, hadis ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan bagaimana semestinya seorang wali itu hidup di atas dunia ini. Dan juga hadis ini Bapak Ibu, keutamaan menjadi seorang wali dan bagaimana kalau ada orang yang memusuhi wali Allah di muka bumi ini, apa konsekuensi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bacakan hadisnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adanta bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah fa idza ahbabta kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsir bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlatul lati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna. Rawahul Bukhari.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini lumayan panjang untuk kita hafal. Jadi kalau hadis-hadis yang pendek kita rekomendasikan untuk kita hafal di setiap kajiannya. Tapi kalau hadis ini panjang mungkin agak kesulitan. Namun tidak ada yang sulit jika kita ingin menghafalnya kelak setelah pengajian selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang populer, yang sirahnya itu sudah kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, Bapak Ibu, an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini Bapak Ibu, meskipun sabda Nabi, tapi ini bagian dari hadis qudsi. Ya, kenapa hadis qudsi? Sama dengan hadis minggu lalu, karena ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu Bapak Ibu, yakni lafalnya dari Rasul, maknanya dari Allah. Lafalnya dari Rasul, maknanya dari Allah. Nah, innallaha ta'ala, sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini bagian dari hadis qudsi, Bu. Jadi kalau ada nanti dalam hadis Allah berfirman, berarti menunjukkan hadis tersebut hadis qudsi. Apa beda hadis qudsi dengan hadis biasa? Hadis qudsi lafalnya dari Nabi, kemudian maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam firman-Nya Bapak Ibu? Man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Nah, jadi Bu, ini Bu disebut dari awal sebuah statement Allah terhadap hamba-hamba Allah di muka bumi ini, siapapun dia. Man digunakan dengan kata man. Man siapapun dia, baik menunjukkan Pak kepada laki-laki kah dia, perempuan kah dia, ya, sudah tua kah atau masih muda. Man siapa saja, ya, adali waliyan, yang memusuhi waliku. Jadi nanti kita lihat Bu, siapa wali Allah itu. Faqad adzantu bil harbi, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Nah, ini luar biasa ya Bu ya. Siapa yang memusuhi waliku kata Allah, maka adzantu bi. Azan itu sama dengan azan kita ini, asal katanya azan. Ya, azan itu kan diumumkan, diperdengarkan, disampaikan. Maka adzantu bil harbi, siapa saja yang memusuhi waliku, ya, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Nah, jadi Bu, ini larangan termasuk dosa besar kata para ulama kita. Siapa saja yang memusuhi wali Allah di muka bumi ini, dia sudah melakukan perbuatan dosa besar dan itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah nyatakan perang terhadapnya, Bu. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini yang menyatakan perang Pak bukan seorang hamba, seorang manusia kepada manusia yang lain, bukan sebuah tempat kepada tempat yang lain, bukan sebuah daerah kepada daerah lain, atau sebuah negara terhadap negara yang lain. Ini yang menyatakan perang langsung Allah terhadap hamba-hambanya di muka bumi ini, yang satu diantaranya adalah yang membuat atau memberikan kebencian terhadap para wali-wali Allah, yang melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai terhadap wali-wali Allah, maka Allah menyatakan perang terhadapnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berperang dengan makhluk, kemungkinan ada menang Pak. Kemungkinan ada menang. Kenapa? Karena sama-sama makhluk, sama-sama punya potensi dalam hidup ini. Ya, ada tenaga, ada kekuatan, ada teknik dan cara. Tetapi ketika kita melawan Allah, berperang, ya, karena pada hakikatnya Bapak Ibu, beberapa kategori yang memerangi Allah itu adalah perbuatan maksiat. Jadi ada Bu, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, itu Bapak Ibu pada hakikatnya adalah kita ingin memerangi Allah. Nah itu Bu. Maka kalau misalnya Bu ya, kita memakan riba, ya, menghalalkan riba, ya, bertransaksi riba, itu Bu, riba yang kita lakukan, hakikatnya kita ingin memerangi Allah. Kenapa ingin memerangi Allah? Allah sudah mengharamkan sesuatu perbuatan
tapi hambanya masih mau melakukan, Bu. Itu namanya memerangi Allah. Dan kalau kita memerangi Allah, Allah memerangi kita, kita tidak akan menang, Bu. Kita tidak akan menang. Ya, kenapa? Karena semua instrumen apapun dalam kehidupan kita Allah yang punya. Jadi tidak bisa. Nah, jadi jangan-jangan, hati-hati Bapak Ibu, ketika kita membenci, apakah benci itu lahirnya dalam bentuk fisik atau non fisik? Apakah benci itu dalam bentuk melukai atau tidak melukai? Apapun bentuknya yang kategori benci terhadap wali Allah, maka Allah menyatakan Bapak Ibu, Allah akan perangi dia dan kita akan kalah kalau diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu siapakah wali Allah yang dimaksud tersebut. Kita buka surat Yunus ayat 62-63. Di sini Bapak Ibu menjadi gambaran tolok ukur siapakah yang disebut wali. Nah, pemahaman kita selama ini Bapak Ibu, wali itu ya kita artikan memang orang yang dekat dengan Allah, ya, tetapi identik kita lekatkan dengan mereka, Bu, orang-orang yang mempunyai karomah. Nah, kan itu wali, Bu. Misalnya kita mendengar kisah-kisah tentang wali-wali Songo dengan sedemikian karomah-karomahnya, Pak. Nah, itu yang kita, Pak. Jadi mindset kita Bapak Ibu, oh, wali itu pastilah orang yang dekat dengan Allah, benar. Tetapi kita identikkan dengan orang-orang yang punya karomah. Nah, tapi Bapak Ibu, tidak semua wali yang punya karomah. Nah, siapakah wali yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Kita temukan dalilnya Bapak Ibu, di antaranya Quran surah Yunus ayat 62-63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menyebutkan siapa orangnya beserta sifat yang ada dalam dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah, ingatlah atau ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu punya sifat dua, Bu. Sifatnya dua. Jadi siapapun yang punya ini sifat, ya, maka Bapak Ibu itu tanda-tanda kewalian ada pada dirinya. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, dia berpotensi jadi wali nanti, Bu. Jadi kalau Nabi dan Rasul memang tidak ada perempuan, Pak. Karena memang pesuruh Allah itu adalah dari kaum laki-laki. Ya, jadi kalau ada perempuan ngaku Nabi nanti itu tidak benar. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul hanya diutus oleh Allah dari kalangan laki-laki saja. Tetapi walinya Allah itu bisa dari kalangan laki-laki, Bu, bisa dari kalangan perempuan. Siapa contoh kalangan perempuan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Bu? Maryam. Ya, Maryam itu, Bu, di antara wali Allah. Dia bukan Rasul. Ya, dia wali Allah dan dia punya karomah, diberikan oleh Allah karomah kepadanya. Satu misalnya, dia bisa melahirkan anak tanpa menikah, tanpa punya suami. Kemudian dia akan mampu menggugurkan buah kurma yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran itu, sehingga pohon kurma jatuh buahnya. Itu bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah kepada walinya perempuan yang namanya Maryam. Jadi Bapak Ibu, wali adalah orang-orang yang mempunyai sifat. Apa sifatnya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ini sifat wali. Sifat wali ketika dia sudah merasa dekat dengan Allah, ya. Al-wali itu bermakna al-qarib al-ahab. Jadi, Bu, wali itu bermakna qarib, dekat, dan bermakna cinta. Itu makna secara definisi bahasa, Bu. Wali sama dengan dekat, sama dengan cinta. Nah, itu dia. Jadi kalau wali Allah, jadi berarti dia dekat dengan Allah, ya, cinta kepada Allah. Nah, wali ini, Bu, sifatnya tidak mesti dia selalu objek. Dia selalu objek, tidak. Dia kadang-kala menjadi subjek. Contohnya begini, Bu. Wali dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Jadi tidak selalu dia menjadi objek, Bu. Kadang-kala dia menjadi subjek. Dia mencintai Allah karena kedekatan dan cinta yang sudah dia persembahkan untuk Allah, maka Allah pun mencintai dia. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang kita mengaku cinta kepada Allah, ya Pak, ya. Kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ingat, apakah Allah dan Rasulnya sudah cinta kepada kita?
Nah, tolak ukurnya bagaimana Bapak Ibu? Ini Al-Quran memberikan gambaran kalau kita ingin menjadi bagian dari wali Allah, ada dua sifat yang melekat dalam dirinya. Apa Bu? Dia tidak akan pernah takut dalam kehidupannya. Tidak pernah takut Bu, terhadap apapun yang terjadi dan akan terjadi, dia tidak pernah takut Pak. Itu ciri-ciri wali itu Bu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lolos dari yang satu ini, misalnya Ibu tidak takut lagi dengan kematian yang akan menyusul, tidak takut lagi dengan azab kubur yang akan menyusul, neraka nanti akan menyusul, tidak takut lagi, ya, dan tidak takut dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena dia yakin segala sesuatu itu Allah yang atur. Nah, ini sifat dulu ya Bu ya. Ini sifat dulu. Baru kita lihat siapa kriterianya. Sifatnya dia tidak akan pernah takut menjalani kehidupan. Mau miskin, mau kaya, mau senang, mau susah, mau diberi nikmat, diberi ujian, sama saja bagi dia Bu. Kenapa? Karena tidak mendatangkan takut bagi dia. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang disebut wali itu, dia Bapak Ibu demi agama ini dia persembahkan semuanya. Dia korbankan apapun konsekuensi dari agama ini, ya, apapun konsekuensi dari dakwah itu sendiri, maka dia tidak akan takut. Maka kita lihat Bapak Ibu, ulama-ulama zaman dahulu, ya, mereka demi memperjuangkan agama, mereka rela dipenjara, mereka rela disiksa dan lain sebagainya. Ini kenapa? Menandakan bagi dalam diri mereka Bu, tidak ada lagi rasa takut. Rasa takutnya sudah hilang, sudah musnah selain hanya kepada Allah saja Bu. Nah ini dia. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, ukur dulu, apakah selama ini rasa takut kita terhadap sesuatu selain Allah itu mengalahkan rasa takut kepada Allah? Nah pertanyaan ini gampang Bapak Ibu. Kalau seandainya dalam kehidupan kita selama ini Bapak Ibu lebih banyak takut ya kepada selain Allah ketimbang kepada Allah, berarti Pak tanda-tanda kewalian itu jauh dari Allah Pak. Jauh. Nah, berarti kita belum termasuk bagian dari walinya Allah. Nah wali Allah itu Bu, mereka tidak akan takut lagi dalam kehidupan. Jadi hanya takutnya hanya kepada Allah, ya. Selain daripada Allah, wa kullu ma siwallahi asghar. Selain daripada Allah itu Bu tidak ada artinya bagi dia. Itu yang sifat yang pertama ya Bu. Sifat yang kedua, bagi orang-orang yang indikator yang termasuk bagian wali itu Bapak Ibu, yakni walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih dalam menjalani kehidupan. Kesedihan itu Bu bagi dia Bu sama saja. Nah, apakah dia diberi nikmat, diberi ujian, ya, ujian tidak mendatangkan kesedihan dalam hidupnya. Kadangkala Bu yang kita alami, yang kita takutkan dalam hidup ini cuma dua Bu. Cuma dua saja, yakni takut satu, sedih satu. Coba Ibu cek, Bapak cek, yang kita cemaskan dalam hidup ini, yang kita tidak inginkan dalam hidup ini cuma dua Bu. Satu takut, satu sedih. Tidak ada yang lain Bu. Ya, kita takut tidak makan, takut lagi Bu. Kita sedih kehilangan, sedih lagi Bu. Kita takut anak kita nanti tidak ada masa depan, takut lagi Bu. Kita sedih anak kita tidak seperti anak orang lain, sedih lagi Bu. Dan ketakutan, kesedihan ini Bu, itulah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah Bapak Ibu, mohon izin, orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, maka mereka diberikan oleh Allah ke dalam hati mereka itu, karena berkah dari kewaliannya itu, maka Bu dihilangkan oleh Allah rasa takut, rasa sedih dalam kehidupan. Sehingga yang muncul apa Bu? Yang muncul adalah ketenangan, yang muncul adalah kebahagiaan. Kenapa? Hidupnya sudah dipersembahkan untuk Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, Allah sebutkan dulu, ala ketahuilah, ini untuk kita ketahui bersama, inna awliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut dan bersedih. Kemudian ayat 63 Bapak Ibu, apa kata Allah untuk menunjukkan kriterianya Bu? Tadi sifat, ini kriterianya bagaimana? Kata Allah, siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua indikatornya Bu. Ya.
Orang-orang yang masuk dari kata orang-orang yang disebut wali Allah dengan sifat yang dua tadi Bu, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, itu dia. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Satu iman disebut Bu, dua takwa. Dan iman dan takwa menjadikan pribadi seorang soleh. Jadi orang beriman dengan konsekuensi iman. Contoh begini. Kenapa iman kemudian ada takwa? Pernah tidak kita bertanya, Bu? Iman itu kan sudah meyakini. Dan diyakini sudah banyak hal yang diyakini. Mulai dari meyakini Allah, meyakini Rasul, meyakini kitab. Artinya Bu, konsekuensi dari meyakini itu adalah mengamalkan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kadangkala kita yakin tapi tidak mampu diamalkan. Konsekuensi dari iman itu Bu adalah mengamalkan, diuji oleh Allah keimanan itu. Engkau mampu tidak dengan iman itu? Aku uji dulu. Kalau sudah teruji Bu, baru disebut beriman. Nah, konsekuensi ujian iman itu Bu, yakni bersanding dengan amal. Coba Ibu Bapak cek dalam Al-Quran. Ketika berbicara tentang iman, setelahnya apa? Pasti amal soleh. Amal soleh. Kenapa amal soleh Bapak Ibu? Karena amal soleh ini semua bentuk amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba, muaranya menjadikan hamba tadi bertakwa. Ya Bu, ulang. Semua amal soleh yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini, semuanya bermuara kepada takwa. Dan tidak akan mungkin amal-amal ibadah tadi diterima kalau keimanan tidak muncul di awalnya. Ada Bu, mohon maaf, ada orang beramal, contoh beramal baik, beramal soleh, tapi tidak didahului dengan iman, maka amalnya ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada Bu, di antara manusia yang hidup di bumi ini, mereka banyak kebaikannya Bu, banyak amal soleh, tetapi amal soleh tidak dimulai dengan iman, ditolak oleh Allah, dan di akhirat mereka termasuk orang rugi. Nah, ini iman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Iman diuji dulu. Dengan apa diuji? Dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Nah, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Iman Bu, untuk membuktikan keimanan seorang hamba, lakukan amal-amal soleh. Tidak ada perhitungan dengan amal soleh Bu, ya. Jadi orang yang wali Allah tadi, dia tidak ada lagi perhitungan Bu. Semua yang diperintahkan oleh Allah semampunya dia kerjakan, dan semua yang dilarang oleh Allah semampunya dia tinggalkan. Ya, nah, maka disitulah Bu mengantarkan dia ketika seseorang, mohon maaf, dia sudah mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Bu. Ya, apapun yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Rasulnya, ya, kemudian diperintahkan oleh Rasulnya, kemudian dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia kerjakan Bu. Nah, misalnya Bu, sholat dan lain sebagainya. Siapa yang menjaga amalan-amalan itu Bapak Ibu, itu dia bisa menjadi walinya Allah. Dia berpotensi Bu. Jadi bukan ulama saja Bu, mohon maaf, bukan ulama saja yang berpotensi menjadi wali Allah. Kita manusia biasa berpotensi juga Bu. Kapan itu bisa kita lakukan? Ketika kita beriman, dengan iman itu kita beramal soleh, maka Bapak Ibu kita bisa menjadi bagian dari walinya Allah. Nah, ini sudah tampak gambaran satu ya Bu. Sudah tampak gambaran satu, siapakah wali Allah? Orang-orang yang beriman, dengan imannya dia beramal soleh. Dia beramal soleh, semua amal ibadah dia kerjakan, semua larangan dia tinggalkan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Takwa ini Bu puncak dari segala amal soleh. Bapak Ibu boleh cek, setiap amal soleh itu menjadikan kita bertakwa. Ya, apapun amal kebaikan yang kita kerjakan, bahkan sifat-sifat baik yang kita miliki, misalnya Bu, adil, jujur, itu Bu adalah takwa itu Bu, muaranya takwa. Dan takwa adalah seseorang yang istiqomah
yang konsisten, yang selalu menjaga keimanannya kepada Allah, menjaga amal solehnya kepada Allah, itulah orang bertakwa. Makanya muncul istilah bertakwa, imtithal li awamirillah wajtanibu nawahihi. Siapa yang bertakwa itu? Orang-orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali Allah kesimpulannya adalah setiap mukmin yang melakukan amal soleh dan dia istiqomah dalam kebaikan dalam amal solehnya tersebut, maka Bapak Ibu itulah wali Allah. Itulah wali Allah. Ibu, Bapak, izin, kalau Ibu sudah mengamalkan ini, kita semua Bu bisa jadi wali Allah. Makanya Bapak Ibu, kata Allah, ya, siapa yang memusuhi waliku, membenci waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Ini Bu, hati-hati kita. Contoh Bu, kita satu jamaah, ya, kita tidak tahu siapa wali itu, tidak tahu, kita. Yang kita tahu wali itu dia punya karomah, kan itu yang kita tahu, Pak. Ya, Bapak Ibu tidak boleh terkecoh, Kenapa? Karena karomah bukan satu-satunya tanda kewalian seseorang. Ada juga Bu wali Allah itu yang tidak punya karomah. Ya, karomah itu dibutuhkan. Contohnya Bu, contoh kasusnya, kenapa karomah itu muncul pada wali-wali Allah? Tujuan muncul karomah itu Bapak Ibu adalah sama dengan tujuan munculnya mukjizat. Mukjizat itu Bapak Ibu, nabi dan rasul yang memperoleh, ya, kejadian luar biasa yang tidak akan dialami oleh manusia biasa, yang diterima oleh para nabi dan rasul itu mukjizat. Kejadian luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kepada manusia biasa, yang diterima oleh selain nabi dan rasul, itu namanya karomah. Nah, karomah ini Bu seperti kita dengar kisah-kisah wali songo, yang wali ini punya karomah ini. Untuk apa tuh Bu? Untuk akses dakwanya, untuk memperlancar dakwanya. Nah, kita biasa ini untuk apa pula dapat karomah, Pak? Ya, kita cukup saja Allah sudah cinta kepada kita dan diakui kita sebagai wali Allah, sudah cukup. Jadi Bapak Ibu mohon izin, kalau ada kawan-kawan awak dan punya indikator itu, hati-hati Pak. Jangan pernah kita zolim kepada dia, jangan pernah kita sakiti perasaannya, jangan kita buat dia kecewa dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika kita melakukan hal demikian, ternyata orang itu yang disebut dengan wali Pak, maka Allah perangi kita. Kalau sudah diperangi oleh Allah, Bu, bagaimana lagi kehidupan kita? Ya musnah lah Bu, ya nggak ada artinya lagi. Nah Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang disebut dengan wali. Setiap orang berpotensi menjadi wali, dan tanda kewalian itu ada dalam diri kita. Coba kita ukur, kita tidak takut lagi menjalani kehidupan, tidak bersedih lagi. Kemudian semua amal soleh kita kerjakan dan larangan Allah kita tinggalkan. Itu tanda-tanda kewalian seorang hamba. Kalau ada dalam diri kita Bu, pertahankan. Sehingga apa? Ketika Allah mencintai seorang hamba, ya Bu, maka ada hamba Allah yang menyakiti hamba tersebut, Allah sangat benci, Allah sangat murka. Dan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, dalam hadis Bukhari disebutkan Bu, ketika Allah sudah mencintai si fulan, ya, kemudian Allah panggil Jibril Bu, wahai Jibril kemari. Apa kata Allah? Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah olehmu. Jadi Bu, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah perintahkan Jibril untuk mencintai kita, dan Jibril pun mencintai kita Pak. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, para malaikat. Apa kata Jibril? Wahai para malaikat, Allah menyampaikan bahwa Allah mencintai fulan, maka aku mencintai fulan, kalian cintai juga si fulan. Maka malaikat di penduduk langit itu mencintai orang yang dicintai Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah dicintai Allah, dicintai malaikat, dan malaikat-malaikat itu Bu akan membisikkan ke dalam hati orang beriman yang satu frekuensi dengan dia Pak, untuk mencintai kita. Makanya Bapak Ibu, tandanya kalau Ibu pengen lihat, Bapak pengen lihat, ketika kita pandang seseorang, ya, maka pandangan kita terhadap dia Bu, mengingatkan kita, menyadarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah. Itu tanda-tanda kewalian Pak. Misalnya kita calik para ulama kita Bapak Ibu, itu calik wajahnya, ingat Allah langsung Pak.
Kita cari wajahnya. Ingat kita tentang bagaimana ingin dekat dengan Allah. Kita cari wajah, ingat motivasi kita untuk beribadah. Itu bu, tanda yang Allah berikan kepada hamba di bumi ini untuk mengingatkan hamba-hamba yang lain bahwa dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Nah, kalau kita mencari sesama kita, ada tidak timbul itu? Ya, kalau kita mencari kawan, nanti bayang bu keburukannya saja. Nanti bayang iko, mesti hilangkan itu. Tapi ketika kita mencari orang lain, nampak kesadaran kita untuk dekat dengan Allah, maka ini bagian dari tanda kewalian. Nah, ini yang bagian yang pertama Bapak Ibu, man 'adali waliyan faqad adzanta bil harbi. Siapa yang membenci atau memusuhi, menyakiti wali Allah, maka Allah nyatakan perang kepadanya. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Nah, ini Bu, turunannya kita singgung tadi sedikit. Bagaimana langkah untuk menjadi wali Allah? Di sini disebutkan, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu amal yang paling aku cintai selain aku yang aku wajibkan kepadanya. Jadi Bu, syarat supaya dekat dengan Allah, ya, misalnya kita ilustrasikan Bu, kita punya jarak sekarang nih, ya, kita ada jarak dengan Allah. Kita pengen jadi bagian dari wali Allah, pengen dekat dengan Allah. Wali kan artinya tadi qarib Bu, ya, dekat, ya. Ketika kita ingin mendekat dengan Allah Bu, ya, mendekat kita. Nah, syarat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah sukai Bu adalah amal wajib. Amal wajib Bu, itu dulu. Jangan Bu amalan yang sunnah dulu, yang wajib ditinggalkan. Contoh Bu, mohon maaf. Ada banyak orang Bu mampu beramal baik, mampu melakukan kewajiban Pak. Mohon maaf, dia sholat mampu, ya. Dia puasa juga mampu, dia sedekah mampu, baca Quran mampu. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, di sisi lain dia membuka aurat Pak. Ini banyak kita perhatikan Pak. Sholat dia, tapi keluar masih membuka aurat. Ngaji ya, tapi keluar masih membuka aurat Bapak Ibu. Nah, ini tidak termasuk nih Bu. Nah, Allah itu syarat untuk dekat tadi Bu, ya, untuk mendekat dulu. Syarat untuk dekat itu dari amalan-amalan yang wajib. Apapun amalan wajib Bu, dan apapun yang Allah haramkan, itu adalah akses untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada lain cara daripada itu. Cara, jalurnya, jalannya adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan. Itu jalan untuk mendekat Bu. Jadi kalau sudah kita lakukan semua kewajiban kita kepada Allah, semua larangan Allah sudah kita tinggalkan Bu, jarak yang jauh tadi akan terasa dekat. Posisi kita Bu akan dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya Bu, sudahkah kewajiban-kewajiban itu kita tunaikan? Sudahkah larangan-larangan itu kita tinggalkan? Kalau pertanyaan ini belum terjawab Bu, jangan harap untuk dekat dengan Allah. Tak bisa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini Allah sendiri yang menyebutkan dalam hadis qudsinya. Dalam firman-Nya disebutkan, tidaklah seorang hamba yang ingin dekat denganku, kata Allah, melainkan dengan amalan yang wajib yang aku perintahkan kepadanya. Nah, ini sudah dikunci ini Bu. Berarti amalan yang selain kategori wajib tidak akan mungkin mendatangkan kecintaan Allah kalau yang wajib tidak ditinggalkan, kalau yang wajib tidak dikerjakan. Nah, jadi yang kedua Bapak Ibu, kita coba singgung yang kedua. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibba. Nah, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amalan sunnah, sehingga dengan amalan sunnah tadi Bu mendatangkan cinta dari Allah. Ini beda ya Bu ya. Pertama, untuk dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan melalui amalan wajib. Amalan wajib, sholat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, haji wajib, kemudian berbuat adil wajib, ya, jujur itu wajib. Dekat, ya, dekat dengan Allah melalui amalan-amalan wajib. Nah, kalau sudah dekat Bapak Ibu dan untuk dicintai, karena Bu mohon izin, misalnya ilustrasinya gini Pak.
Kita dekat dengan seseorang belum tentu mendatangkan cinta seseorang, Pak. Betapa banyak kita dekat dengan orang tapi cinta tidak tumbuh. Nah, Allah menyampaikan kalau mau dekat, jalur jalannya adalah kewajiban yang dikerjakan. Kalau mau dapat cinta lagi dari Allah, merasa ingin lebih dekat lagi, ibaratnya mau dirangkullah dia, dipeluklah dia. Maka kalau pengen mendapatkan itu, ditambah lagi dengan amalan sunnah. Tidak cukup dengan wajib, Bu. Kalau wajib, baik, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tingkat kewalian kita baru level pertama. Dia wali juga, Bu. Selama dia jaga kewajiban, dia tinggalkan yang haram, ya, maka Bu, potensi untuk menjadi wali dia bisa. Tetapi derajatnya bawah, Pak. Karena wali itu nanti mempunyai makom-makomnya sendiri, Pak. Dan makom wali paling tinggi itu adalah Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul makomnya yang paling tinggi itu Rasul Ulul Azmi. Dan pemimpin Nabi wali yang paling tinggi itu Nabi Muhammad SAW. Nah itu Bu, tingkatan-tingkatan. Nah wali itu di kalangan manusia biasa juga punya tingkatan, Bapak Ibu. Ada tingkatannya itu cukup tinggi, ya. Cukup tinggi itu gimana, Bu? Indikatornya dia sudah melakukan amalan-amalan wajib dan juga melakukan amalan-amalan sunnah. Itu tinggi ketimbang yang di bawah. Yang di bawah hanya melakukan yang wajib saja. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada amalan sunnah kalau yang wajib tidak dikerjakan mendatangkan kedekatan dengan Allah. Tidak ada. Kerjakan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Ini Bu, ya, ini Allah sampaikan, Nabi sampaikan, syarat untuk dekat dengan Allah, lakukan kewajiban. Syarat untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, kerjakan amal-amalan sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, rajin sedekah, itu mendatangkan cinta Allah, Bu. Baca Quran mendatangkan cinta Allah. Ya, tadi dekat dicintai. Ini yang kita harapkan dari penghambaan kita kepada Allah. Status kita sebagai hamba inginlah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah kita peroleh yang demikian, sudah diperoleh kedekatan dengan Allah, sudah diperoleh cinta dari Allah, maka apa yang kita dapatkan, Bu? Ini luar biasa, Bu. Apa yang Allah berikan kepada kita, Pak? Ini dia yang Allah berikan kepada kita ketika kita sudah dicintai oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah cinta kepada dia. Nah, ini Bu, enaknya redaksi ini. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah cinta kepada dia, kata Allah. Apa yang akan Allah berikan, Bu? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Telinga yang dia pakai untuk mendengar, Pak, ada Allah di situ. Bukan ada Allah dalam tubuh kita, Bu, tidak. Bukan Allah menyatu dengan diri kita, Bu, tidak. Konsep-konsep yang beginian tidak kita yakini. Ya, maknanya, Bu, Allah menjaga pendengaran kita, Pak. Seharusnya kita akan mendengar gosip, beko, Pak, mendengar ghibah, mendengar fitnah, maka Allah tahan tuh telinga, Bu. Allah alihkan. Nah, ini ciri-ciri wali, Bu. Nah, kalau kita, Pak Abu, tahu enggak teh yang petang? Itulah mulai itu, Pak, bagi kon mana telinga ta. Maka jadi wali, Bu. Baru saja begitulah lah kita dangan. Yang mana tuh? Yang petang. Mulai, Bu. Ambo malih saya mengiceknya, takut badoso kan tuh mulai, Pak. Takut saya menggunjing-gunjing kok, tapi baalah, sabit salah, kok kan untuk kebaikan. Dangan terima. Itu gunjingan, Pak. Gunjingan itu baik. Nah, orang Bapak Ibu, kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah, di telinganya itu, Bu, potensi melakukan dosa itu sudah tak ada. Sudah hilang. Dijaga oleh Allah, Bu. Nah, kenapa kita masih lepas telinga kita mendengarkan hal-hal haram? Karena kita belum dicintai oleh Allah. Belum dicintai. Kenapa kita belum dicintai? Karena pengabdian kita belum sempurna. Coba kalau sudah sempurna kita berikan untuk Allah, Bu. Insya Allah Allah jaga. Kan dulu kita pernah bahas, Bu. Ketika seorang itu bertakwa, Bu, ya, betul-betul menjaganya, kan dia pernah dikurung di dalam sebuah rumah, Pak, oleh seorang wanita cantik kaya raya, seperti kisah-kisah yang kita dengar tuh. Dia dikurung di sebuah rumah tuh, Pak. Ini orang soleh, Pak. Dia jualan keliling, jualan kacang, jualan makanan-makanan. Dikepung dia, Pak, dibuat skenario, masuk dia terperangkap di sebuah rumah perempuan tadi. Ketika itu suami perempuan itu tak ada di rumah. Dikepung dengan para pembantunya. Akhirnya, Bu, dia sampai di dalam rumah tadi.
Nah, rumahnya lantai 2, Bu, lantai 2. Kemudian dia akan dijebak untuk melakukan zina, dan akhirnya dia berdoa kepada Allah. Nah, ini bukti bagaimana Allah menjaga seorang hamba. Apa kata dia? Ya Allah, selama hidup saya yang saya ingat, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang haram. Betul-betul saya jaga, Pak, dan saya sudah melakukan kewajiban-kewajiban saya kepada Engkau. Di hari ini ya Allah, aku terjebak pada perempuan ini, maka tolong selamatkan aku. Maka Bu, dia inspirasi, dia ilham, maka naiknya ke rumah minta izin kan, terjun dia ke bawah, dan di bawah itu disambut oleh malaikat. Nah, disambut Pak, tidak jatuh. Kalau kan dari atas kan jatuh sakit, Bu. Tidak disambut, diselamatkan dari musibah, dari ujian tersebut. Nah, ini Bu, maknanya kalau telinga kita dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan haram, berarti tanda kita dicintai, tanda kita adalah wali, itu sudah ada dalam diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, apalagi tandanya? Wa basarahul ladzi yubsir bih. Pandangannya juga, Bu. Nah, pandangan ini ketika akan melihat yang haram, astagfirullah, dialihkan, Pak. Itulah ada tanda-tanda itu, Pak. Ndak terasa oleh nikmatnya yang haram tadi, Bapak Ibu. Lah tanda-tanda itu, Pak. Kenyataannya apa, Pak? Kalau awak kini mencelik dan haram itu, Pak, masih lama mencelik. Masih agak lambe lah berputar mata, Pak. Nah, kalau demikian, Bu, berarti mata kita belum dijaga. Tapi kalau sudah nampak maksiat, nampak perbuatan haram dari mata kita, ya, yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, cepat dia palingkan, berarti Allah sedang ada pada mata tersebut. Maknanya Allah sedang menolong mata kita dari pandangan yang haram. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, wa yadahul lati yabtishu biha, dan tangan yang ia gunakan untuk berbuat, maka tangan ini, Bu, juga dijaga oleh Allah. Ketika ada akan memalsukan tanda tangan, Bu, ya, untuk mengambil dana, untuk mengambil proyek itu, dijaga. Hei tangan, engkau sudah beribadah, engkau sudah jadi hamba yang baik, jangan lakukan itu. Akhirnya tangan tadi tidak mau dia. Tidak bisa tangan ini untuk melakukan perbuatan buruk. Kenapa, Bu? Karena pada tangan ada Allah. Maknanya pada tangan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tangan kita tidak mampu lagi untuk, Bu. Ada potensi untuk maksiat, Bu, ada, tapi Allah selamatkan. Ya, ada, Bu. Banyak kisah dalam hadis-hadis sahih, Bapak Ibu, ketika seorang pemuda dihadapkan dengan seorang pemudi, ya, dipaksa pemudi tadi untuk melayani dia, Bapak Ibu, dan ternyata apa? Karena takut kepada Allah, takut dia karena ini adalah orang baik, akhirnya, Bu, ditinggalkan maksiat tadi. Berarti apa? Tanda Allah cinta kepadanya ada, sehingga Allah selamatkan dari perbuatan maksiat. Nah, kalau pada tangan, dan misalnya, Bu, wadahul lati yabtushu biha wa rijlahul lati yamshi biha, begitupun juga pada kaki. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Pada tangan, pada kaki juga demikian, Bapak Ibu. Nah, ini yang bagian terakhir. Jika dia meminta kepadaku, maka pasti aku beri. Jadi wali itu, Bu, kalau dia berdoa beda dengan doa orang biasa, Pak. Kalau kita bukan wali, bukan orang dicintai oleh Allah, setiap saat berdoa belum tentu dikabulkan. Tapi ketika wali yang berdoa, janji Allah apa, Bu? Pasti aku beri. Maka kalau pengen doa kita dikabulkan segera oleh Allah, Bu, maka dekati Allah, ambil cinta Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Sama dengan kasus tadi, Bu. Ketika dia minta perlindungan kepadaku dari segala macam mara bahaya, pasti aku lindungi. Kenapa? Karena Allah tak ingin kekasihnya mendapatkan sesuatu yang buruk dalam kehidupannya, dan Allah cinta kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam hadis nomor 6502. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dan menjadikan motivasi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi bagian yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Cukup? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.